Warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali kami di Jurnalis TV Indonesia malam hari ini hadirkan bagi kami ini narasumber yang mungkin jarang kami undang di studio podcast kami. Dan alhamdulillah beliau ini bersedia untuk hadir di malam hari ini bersama kami di Jurnalis TV Indonesia 1 Buol. Dan tentunya bagi saya dan teman-teman salah satu kehormatan yang cukup besar karena beliau berkenan untuk hadir dan bisa berkontribusi dengan kami. Namun sebelum itu, kami berharap kepada pemirsa sekalian, bantu kami untuk pengembangan channel ini di like, share, dan subscribe. Baik pemirsa sekalian, sebelum saya ke narasumber kami, saya perkenalkan saya dengan beliau ini kurang lebih 13 tahun baru bisa jumpa lagi. Dan pada saat itu sempat baku dapat di Jakarta. Beliau salah satu lawyer di kantor LBH ternama di Indonesia yang di Ocekaligis. Bukan. Di Ocekaligis pada saat itu, pada tahun 2010 ya, Pak. Saya sedikit perkenalkan di awal ini biodata singkat beliau. Beliau ini adalah putra Buol asli dan lahir di Sulawesi Tengah. Kemudian pernah bertugas dan bekerja di LBH, kemudian pernah jadi direktur Jatam Sultan, ini salah satu SM yang ternama. Yang terakhir ini beliau adalah koordinator kantor advokat, beliau sendiri yang tangani, dan beliau milik beliau sendiri. Saya perkenalkan beliau adalah Saharudin Aristado SH, dan saya sapa beliau, pemirsa sekalian. Assalamualaikum Pak Etal. Pak Etal, namanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Moderator. Siap. Baik pemirsa sekalian, di 1 jam ke depan saya mencoba untuk berbincang-bincang dengan beliau, sedikit progres ke depan untuk menjadi referensi kita bahwa pada tahun 2019 ya Pak ya, Pak Etal ini sempat lenggang ke DPD RI. Beliau berkompetisi di khusus Dapil Sulawesi Tengah dan alhamdulillah beliau sedikit lagi bisa mencapai target duduk sebagai anggota DPD RI. Dan insya Allah pada tahun 2024 ini beliau mencoba lagi untuk menempuh jalur politik. Kami belum tahu di partai mana, tapi yang jelas beliau sudah punya rencana ke depan akan berkompetisi di 2024 untuk menjadi anggota DPR RI pada pemilu 2024. Pemirsa sekalian, ini yang muda, umur kurang lebih 40 tahun, dan punya visi, dan beliau alhamdulillah sekarang saya tidak mengada-ngada bahwa beliau ini berkompetisi secara nasional saat ini, dan mungkin pemirsa sekalian kenal hampir se-Sulawesi Tengah, ada baleho, ada spanduk beliau bersama seorang tokoh negara yang insya Allah mungkin akan berkompetisi di Pilpres 2024 nanti. Baik, mungkin sedikit Pak Etal bisa apa yang direncanakan ke depan ini. Terima kasih pertama kepada kawan, orang tua, sahabat lah, Bapak Aruji yang sudah mengundang di acara podcast Jurnalis TV Buol ya. Ini kehormatan karena agenda datang di Buol ini sebenarnya agenda keluarga. Cuma karena beliau mengetahui saya ada di Buol, maka diminta untuk datang ke acara beliau. Ini acara yang luar biasa. Di beberapa tempat hal-hal yang seperti ini menarik karena dunia telekomunikasi semakin modern, maka kreativitas orang dibutuhkan untuk menyampaikan gagasan, menyampaikan ide lewat berbagai macam cara yang bisa diterima oleh publik secara luas. Pertama, saya ini
aslinya dari sini, lahir di Desa Lonu, Kecamatan Bunobogut, tanggal 4 Agustus 1984. Kurang lebih 38 tahun yang lalu, lahir di Lonu. Masih sangat muda. Nah, cuman besarnya di berbagai macam tempat. Ya. Ini karena apa namanya, orang tua banyak aktivitas di luar, jadi kita ikutan orang tua saat itu. Nanti pada tahun 98 mulai menetap di Palu. Ya. Menetap di Palu itu karena orang tua bapak saya meninggal dan dikebumikan di Toli-Toli. Sehingga kami memilih domisili di Kota Palu saat itu sejak tahun 98. Memilih domisili itu bukan karena mau jauh dari kampung halaman, tapi karena ingin mendekatkan pada cita-cita. Jadi ibu saya memimpin keluarga kami pergi ke Palu cuma untuk kebutuhan kebutuhannya untuk mendekatkan cita-cita anak-anaknya. Dan itu alhamdulillah terwujud. Sejak tahun 2002 sebenarnya, sejak awal kuliah, saya aktif di berbagai macam organisasi mahasiswa sampai tahun 2009. Kemudian setelah aktif di berbagai macam gerakan mahasiswa, beralih ke berbagai macam gerakan di luar, terlibat dalam NGO istilahnya, non-government organization, atau biasa disebut LSM. Itu buat LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Tujuannya membela kepentingan orang-orang yang teraniaya secara hukum dan jauh dari akses keadilan. LBHR, Pak. LBH waktu itu. Itu LBH Sulawesi Tengah. Kemudian sampai 2011 terlibat di jaringan advokasi tambang. Banyak tambang-tambang yang bermasalah, yang tidak sesuai dengan aturan, kita hajar. Saya melihat aktivitas ini cukup panjang. Pernah advokasi perkebunan sawit, membela petani yang dirampas tanahnya di daerah Banggai, di daerah Morowali, dan di berbagai macam tempat di Sulawesi Tengah. Sehingga pada tahun 2014 mulai memikirkan bahwa gerakan ekstra parlemen untuk mencerdaskan rakyat itu kurang efektif. Ada satu segmen, ada zamannya. Ada satu segmen yang harus kita rebut, bagaimana kekuasaan itu atau minimal legislatif kita menjadi peka terhadap kepentingan rakyat. Itu yang kemudian menimbulkan harapan harus pakai ini kayaknya. Menimbulkan harapan, mimpi bahwa wajiblah kita kompetisi di sistem pemilu ke depan. Maka tahun 2019 karena modal tidak banyak, karena politik kita membutuhkan modal besar. Tahun 2019 maju DPD, alhamdulillah dapat suara 67.000. Luar biasa. Yang di dalam daftar KPU. Dan peringkat 8 panjang lah. Ternyata mau jadi sesuatu di negeri ini, menjadi penyambung lidah atau menjadi martir atau menjadi pembela advokasi, itu butuh pembiayaan yang lebih. Di tengah situasi kekuasaan kita atau orang-orang yang merasa atau memiliki power, power itu tidak pernah ada keberpihakannya kepada rakyat. Jadi tahun 2019 gagal, mungkin di 2024 ini saya berencana maju lagi lewat partai politik untuk menjadi pembicara atau menjadi pengkritik pemerintah yang kalau tidak sejalan dengan apa yang dikehendaki rakyat. Kira-kira itu. Terus itu 2019 itu kemenangan yang tertunda karena memang mencapai target, hampir capai target dengan berbagai bekal pengalaman sehingga rakyat menilai bahwa ini oke untuk bisa
Hanya memang belum garis tangan pada saat itu. Terus untuk 2024 sendiri, Pak? Kalau saya 2019 itu bukan kemenangan tertunda kalau saya. Itu apa namanya? Latihan. Ya, hanya pemanasan. Pemanasan. Untuk mengetahui bagaimana politik elektoral itu, perebutan kekuasaan lewat cara elektoral itu, bagaimana cara bermainnya, bagaimana berbagai macam itu di 2019 capaian 64.000 sangat luar biasa, Pak, untuk ukuran anak muda seperti itu. Karena banyak kawan lah. Saya di beberapa tempat di Sulawesi Tengah dibantu oleh kawan-kawan yang prihatin, yang merasa sevisi, seperjuangan, ngambil sikap untuk bantu. Atau mungkin juga kemudian karena di foto itu saya gagah atau ganteng. Agak ganteng sedikit. Jadi ya bisa jadi orang memilih karena tidak ada pilihan lain. Lihat saja, oh yang gagah lah. Kalau gagah. Tapi secara implisit ini bahwa rakyat mengetahui ini punya talenta tersendiri, khususnya dalam hal-hal pembelaan terhadap hak-hak rakyat mungkin. 2024 ini saya sebenarnya sedang memperbaiki niat. Untuk maju di akhir-akhir periode ini ya, misalnya Januari, Februari, Maret mungkin akan ada deklarasi atau apa, kalau misalnya niatnya lurus. Itu sudah ada penetapan, kira-kira berlabuh di partai mana? Lagi memilih aja, cuman ya kemungkinan ada partai-partai yang hitung-hitungannya punya suara lah di Sulawesi Tengah, kemudian itu bisa kompetisi di internal. Dan ya hitungannya nanti. Tapi hingga saat ini sudah menetapkan bahwa ada partai yang sudah melamar untuk bisa berkompetisi ke DPR RI. Kalau secara khusus orang-orang tertentu diutus untuk datang ke saya ada beberapa. Tapi untuk menentukan sikap situasi dekat begini belum, karena menurut informasinya dan hukumnya yang saya baca bahwa penetapan itu nanti bulan April penetapan caleg. Jadi masih ada waktu untuk memperbaiki niat. Karena itu yang penting niatnya. Saya memikirkan bahwa memperbaiki niat menuju 2024 itu berkuasa bukan cara untuk mengambil kekayaan. Enggak, bukan itu. Niat itu yang mau disempurnakan. Jadi berkuasa bukan tujuan kaya seperti beberapa penguasa lain, kira-kira begitu. Jadi saya mau ada di situ menjadi martir, menjadi harapan, menjadi pembicara, menjadi penggonggong dan sebagainya buat kepentingan orang banyak. Pada intinya tanda kutip itu menjadi pelayan orang-orang yang kita mau coba untuk advokasi. Iya betul. Jadi membantu. Karena legislatif kan tidak bisa melakukan aktivitas eksekusi. Mau tidak mau membantu masyarakat agar eksekutif melaksanakan ketetapan-ketetapan atau menjalankan peraturan yang tidak melukai atau merampas. Saya paham masyarakat. Bahwa 2024 akan kompetisi. Dan memang niat ini sudah bulat. Kalau niat 100%, kalau mau kompetisi itu suka. Karena dari awal di mahasiswa terlatih untuk kompetisi. Cuma niatnya ini yang harus diluruskan. Tapi 3 bulan ke depan, tapi sekarang posisinya sudah 99%. Karena sudah berani untuk melakukan pendekatan approach edukasi ke teman-teman. Mungkin sudah berantai penyampaian. Nah sekarang yang paling intinya, apa yang meragukan sehingga harus membutuhkan budget yang begitu tinggi? Apakah ragu dengan budget mungkin? Atau rasa percaya diri tidak ada? Kalau budget, insya Allah, ya itu politik lah, urusan Allah kan. Kalau rezeki, enggak kemana-mana. Kalau ada uang, kita bisa menjangkau berbagai macam tempat untuk kebutuhan, menyampaikan ini saya. Yang diragukan itu di pribadi. Masih ada sifat kemanusiaan yang masih muncul kadang. Tapi sebenarnya ini berkaca dari siapa sih sehingga ada keraguan? Terus ada sinyalemen bahwa kekuasaan ini untuk bukan memiliki sesuatu, tapi demi pelayanan. Berkaca dari mana sebenarnya sih? Melihat keumuman. Keumuman ya. Jadi banyak penguasa kita begitu oknum, jadi
ya bukan oknum, perilakunya. Perilakunya ya. Jadi penguasa, setelah jadi penguasa bisa punya A, punya B, C dan seterusnya. Iya, itu dari main proyek, pica dan sebagainya. Iya. Nah, itu kalau di saya sudah Insya Allah iya, apa namanya, mau tanamkan itu jangan berperilaku buruk seperti mereka itu. Iya. Kita adalah generasi yang lahir belakangan, yang menginginkan perubahan, yang bicara di media mau ini, bicara di rakyat mau ini, tapi perilakunya seperti yang orang-orang dahulu. Kira-kira itu. Terus saya memperkuat malam hari ini, mohon maaf pemirsa sekalian, saya tidak kasih judulnya ini di akhir segmen kita ini, karena bagi saya ini perkembangan diskusi ini akan lebih melebar ketika pada intinya beliau ini yang muda akan menuju ke sana ya. Makanya saya beri tagline tadi ini seperti benang kusut, yang muda yang menuju ke Senayan. Terus selanjutnya niat 100% ini kira-kira capainya sampai kapan? Sehingga masyarakat akan melihat ini Bapak ini kan dikenal lewat berbagai macam baleho. Oh ya, gimana-mana. Saya salah satu koordinator pemenangan Anies Baswedan. Anies Baswedan itu orang yang tidak kekurangan kata-kata, orang yang secara mental tidak seperti penguasa-penguasa lain setelah selesai kekuasaan mengambil apa namanya yang bukan haknya. Walaupun hak tapi berarti ini inspirasi. Ini inspirasi sehingga berkehendak untuk jadi beberapa baliho Anies itu saya inisiatif pasang. Kemudian ada beberapa kalender Anies inisiatif cetak. Itu pakai pembiayaan pribadi. Karena kapan lagi orang baik dibantu. Nah, harapannya kita kalau ada orang-orang baik itu yang punya misi yang sama itu harusnya dibantu juga. Dibantu bukan cuma dalam bentuk ucapan, tapi saya membantunya dalam bentuk sosialisasi. Sembari mensosialisasikan Anies, saya berusaha sosialisasikan diri juga. Kira-kira begitu. Tapi berarti ini 3 bulan ke depan sudah penuh keyakinan bahwa sekarang ini posisi 99% bahwa saya harus ke DPR RI. Insya Allah Februari akhir saya akan menyatakan sikap. Apakah saya harus maju ataukah memang tidak? Kira-kira begitu. Tapi untuk saat ini punya keinginan majunya besar. Atau ada yang membentengi atau ada hambatan? Secara subjektif, secara objektif mungkin. Secara pribadi, saya meyakini bisa maju. Tapi kan semua kehendak Allah. Saya tahu bahwa apapun yang diharapkan oleh manusia kalau Allah tidak kasih, tidak mungkin. Sehingga sebelum Februari akhir saya belum bisa menyatakan 100% siap. Tapi untuk saat ini saya bersosialisasi ke orang bahwa saya mau maju calon DPR RI dengan harapan menjadi anggota legislatif yang bisa memperjuangkan atau menyuarakan apa kebutuhan orang-orang, mengadvokasi orang, dan tidak melakukan tindakan-tindakan abnormal seperti yang dilakukan penguasa-penguasa kita sebelumnya. Ini saya sanksi justru ketika menyatakan sama dengan bahasa yang saya dengar selama ini, ketika sebelum berkuasa begitu manis, begitu lembut, begitu luar biasanya. Tapi ketika mau berkuasa dan itu hampir di atas rata-rata seperti itu. Itu dia. Kira-kira mengantisipasi seperti apa? Dari niat atau? Saya pertama lahir dari latar belakang yang teruji lah. Teruji bukan karena kaya, teruji karena susah. Saya tahu bahwa kekayaan maupun jabatan itu hanya titipan. Dulu saya susah, Pak. Makan apa adanya. Ibu saya janda, tidak punya kerja, menyekolahkan anak, makannya apa adanya. Kadang nanti kerja dulu baru bisa makan. Dan ketika saya jadi lawyer, beberapa klien saya bohir lah, orang ada membayar saya dengan nilai fantastik, dan
saya rasa bahwa ini cuma cobaan ini. Apakah saya jadi sombong, jadi rakus karena harta atau tidak? Jadi Itulah inti yang filosofi hidup sekarang ini lebih menengah ke bawah daripada ke atas. Lebih mungkin lebih tren bahasanya, alangkah baiknya kita menengah ke bawah daripada terus menengah ke atas. Baik, pemirsa sekalian, tadi segmen beliau ke DPR RI, yang muda ke Senayan, ke DPR RI. Dan ini sudah bulat, tidak ada tilang-aling bagi saya bahwa sudah bulat. Cuma Allah yang melarang. Insya Allah, saya yakin ketika niat baik, insya Allah akan ijabah. Amin. Baik pemirsa sekalian, di kurang lebih 15 menit saya mau coba bincang dengan. Sehingga saya beri tagline malam hari ini, kita mengulas benang kusut negeri kita. Nah, sekarang ini mungkin narasumber kami ini adalah putra Bol asli, lahir di Lonu, kemudian beraktivitas di luar Kabupaten Bol. Mungkin masyarakat Bol jarang yang tahu ini anak siapa, ini siapa. Kok begitu perjalanan hidupnya begitu sangat luar biasa, bergabung di semua advokasi, di LSM dan seterusnya. Kemudian saat ini berada di lingkaran politik praktis. Baik, mungkin kalau lihat Bol 10 tahun terakhir kira-kira seperti apa? Saya dulu datang di Buol ini masih Amran Batalipu jadi bupati. Saya lihat ramai nih Buol. Lalu lalang kendaraan. Keramaian itu dalam pandangan saya, walaupun bukan hasil riset ya. Keramaian itu tanda bahwa ekonomi tumbuh. Beberapa tahun terakhir saya datang lagi kemari. Jadi lesu. Tapi itu sebelum pandemi saya datang sih. Pernah. Lesu ekonomi. Saya potong. Apa yang dalam benak Anda ketika jauh sebelumnya ramai kemudian tiba-tiba lesu? Bisa jadi. Pemimpin tidak kreatif untuk membangun daerah. Pikirannya membangun itu dengan simbol-simbol. Tapi lupa lapangan kerja yang dibutuhkan oleh masyarakat itu tidak terrealisasi. Sehingga orang lari keluar mencari pekerjaan di luar. Itu kreativitas kepala daerah bagaimana membangun daerah itu dengan itu, membuka lapangan kerja. Anda melihat bahwa itu memang tidak kreatif? Tidak kreatif karena tidak ada lapangan kerja terbuka. Kan? Anak muda tujuan cita-citanya apa? Kerja. Tidak ada anak muda yang tidak mau kerja. Umur produktif 17. Apa indikator yang paling utama? Apa yang Anda lihat indikator yang paling utama di 10 tahun terakhir? Sehingga ada perbedaan yang sangat luar biasa ketika pasca Amran, kemudian dipimpin oleh mantan Bupati Amiruddin Rauf pada saat itu. Kemudian Anda melihat bahwa itu lesu. Yang mungkin indikator pertama karena kondisi perekonomian mungkin yang sehingga. Kalau saya hitungannya lapangan kerja yang tidak terbuka luas. Karena tidak tahu apa yang tapi kan kita banyak meraih prestasi. Sangat luar biasa. Prestasi di bidang pemerintahan. Tapi kalau prestasi ekonomi sepertinya kita sanksi. Kita mau apresiasi paling beberapa orang saja yang yang hidup nyaman, tapi kalangan-kalangan yang baru tumbuh 17 tahun ke atas yang belum menikmati apa-apa banyak yang lari ke luar. Tapi kan ada bahasa yang muncul ke kita melakukan kerja seperti ini. Nah, apa kontribusi kamu misalnya? Kasih saya jadi kepala daerah, biar begitu. Jadi anggota DPR RI? Tidak, saya punya, kalau misalnya kita kepala daerah, saya masyarakat kritik bapak kepala daerah, dia tanya saya, kau punya kontribusi apa? Terus saya tunjuk kau jadi kepala daerah untuk apa? Kan begitu. Oke. Artinya dia tidak kreatif, diberi amanah yang besar untuk membangun dalam banyak hal, tapi hampir tidak ada. Dan di Sulawesi Tengah hampir beberapa daerah saja yang tumbuh ekonominya yang sama berkembang dengan sama-sama yang tumbuh ekonominya kayak Morowali. Alasannya karena ada tambang. Pergi Mutong.
Parigi. Baik, pemirsa sekalian, ini sangat alot sebenarnya. Sebenarnya kita mau ulik yang sangat luar biasa di malam hari ini. Ntar kita ada segmen kedua. Kita akan membuka tabir tentang soal yang, karena memang kenyataannya bahwa kita tidak mengkritisi, tapi apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan saat ini. Dan terus apa yang kita harus buat ke depan untuk Kabupaten Buol. Insya Allah Bapak ini niatnya sudah full, kemudian akan ke Senayan. Apa kira-kira kita tinggalkan, kira-kira apa akan kita lakukan ke depan untuk negeri ini agar dia maju dan setara dengan pandangan sebagai seorang yang muda yang punya pertama ya. Kalau orang kerja ya ekonomi hidup. Kalau orang kerja artinya dibutuhkan lapangan kerja ya. Lapangan kerja itu tidak satu dimensi saja ya. Ada banyak yang itulah yang kemudian menurut saya itu harus digali potensi apa yang ada di daerah ini. Itu yang kemudian menjadi bahan pendiskusian. Kalau orang ekonomi bilang bahan jualan. Ya. Bahan pendiskusian untuk mengundang orang menanamkan modal, membangun bisnisnya agar orang bisa kerja di sini. Ya. Agar ekonomi jalan, rumah makan muncul. Ya. Orang bisa beli. Ada efek domino ada dari banyak. Banyak itu yang pernah ada. Makanya untuk ke depan insyaallah jika niatnya sudah, ini kan ada beberapa anggota DPR di Senayan yang mungkin tidak pernah mungkin muncul. Mungkin setelah Pak Karim ini sudah tidak ada lagi yang ini, mulai dari yang muda. Coba selama jalan di Kabupaten Buol ini kita pindah topik lagi. Jalan kurang lebih 1 minggu di Kabupaten, apa sahutan masyarakat terhadap rencana ke Senayan? Ya, alhamdulillah pertama masyarakat ya, pemuda ya, merasa merindukan. Ya. Ada karena yang akan ke Senayan ini ganteng, terus masih muda, visioner. Selain ganteng, ya, ada anak daerahnya. Anak daerahnya yang mau berkompetisi. Ya. Anak daerah yang ya kota ini om gue pada huo. Ya. Tidak bisa dijual ya. Nah, jadi teman-teman cerita ke saya, Baja, ini harus jadi prioritas. Ya. Cuma saya sampaikan, kalau isunya kedaerahan kan masih banyak juga orang ya, Buol yang lain akan maju. Tapi kita harus menyinggung atau punya kepentingan beririsan. Yang sama kepentingan, yang sama visinya, sama misinya. Mau jadi apa ini daerah? Atau mau jadi apa kita ke depan, kita mau seperti apa, itu yang harus kita diskusikan. Sehingga kita bekerja punya visi yang sama, ya, minimal beririsan visi kita. Jadi bukan karena ada bantuan dari kementerian, saya harus bantu dia. Ya. Enggak begitulah. Itu politik tua, usang sudah ya, itu. Karena itu uang APBN juga yang dia bawa kemari. Betul. Nah, uang negara juga. Uang negara. Jadi kita butuh orang-orang yang ikhlas membangun atau memikirkan dengan kreativitasnya. Iya. Untuk membawa program-program kemari itu kan uang APBN saja itu disorong-sorong kemari. Itu prestasi loh. Prestasi loh. Enggak juga sih jadi prestasi. Ya. Itu kan tinggal di pusat itu setahu saya orang baku marah kadang. Ya. Kau bawa anu dulu ke daerah sana, bawa anu dulu. Itu kan orang begitu. Ya. Kalau tidak makin keras suaranya, tidak ada yang bawa kemari. Kan begitu. Jadi harapan kita Buol dengan Toli ini menjadi agenda utama untuk dibangkitkan atau digairahkan ekonomi rakyatnya. Seperti apa orang bisa kerja nanti di sini, biar tumbuh perekonomian itu. Baik. Iya, baik pemirsa sekalian. Mungkin kurang lebih dimengerti kita, Pak Harun. Apa yang dipesankan ke masyarakat Sulawesi Tengah, terutama masyarakat Utatan dan di Buol ini, hadirnya Bapak dengan kami di malam hari ini? Untuk masyarakat Sulawesi Tengah, ya ke depan, ya, ini kan generasi Z ya, yang banyak. Generasi Z itu banyak mengidolakan pemimpin-pemimpin muda. Cuman ada satu hal kadang,
generasi Z ini kurang menakar isi orang tampil. Dia lihat secara ekonomi mapan, maka itu dianggap bagus. Dianggap memiliki harapan untuk didorong dia ke depan. Biar nanti misalnya kalau ada proyeknya saya yang kerja. Tidak seperti itu menurut saya. Ke depan generasi Z ini harus mengetahui rekam jejak orang. Dia dulu aktivitasnya apa. Kemudian kalau dalam pembelaan, dalam advokasi seperti apa. Bukan nanti tahun pemilu baru dia muncul. Tapi setiap saat hidupnya berpikir tentang orang banyak. Ada untuk orang banyak. Ada orang banyak. Jadi kesalahan orang-orang yang punya rekam jejak bagus juga itu kurang bersosialisasi. Sehingga ke depan orang-orang yang memiliki rekam jejak baik, ada anak muda berprestasi, mohon menyampaikan rekam jejaknya dengan baik. Sehingga generasi Z ini sudah siap tampil. Tampil untuk apa? Untuk mengambil alih kepemimpinan ini ke depan dari yang lebih uzur. Oke, baik pemirsa sekalian, saya mau dengar narasumber saya ini pesan-pesan dalam bahasa daerah kita. Yang terakhir sekali ini, misalnya kita waktu bisa diskusi lagi sama-sama. Siap. Nari pesanan ya. Sebagai tilo no doka agiatia no lahir agiatia. Mogile harapannya kita mindatia motetu torigutat. Tapi ke depan kita motetu pilihan. Kayak itu pilihan-pilihan nilo agumongan mau pisah-pisah. Ya, tidak akan artinya tidak gile-gile tahu gigit. Orang lain tidak gigit tamu ya. Tapi kan itu sudah dibuktikan di DPD kemarin. Alhamdulillah partisipasi di sini kan luar biasa. Insya Allah kalau misalnya kita mau itu, insya Allah Allah tahu noto itu atau duyan tahu. Ya, baru kundo harapan noto. Karena menun tahun nono Sulawesi Tengah, dia pun kodung tilo mau tampil. Pasca Pak Karim, itu pun tidak melalui pemilihan. Dia apa pemilihan secara langsung. Masih ada mungkin terakhir Pak Arista, terakhir mungkin Pak Etal yang disampaikan terakhir sekali. Secara umum, saya ingin sampaikan terakhir bahwa saya ini akan tampil di pemilu 2024, mencalonkan diri. Tujuan utamanya bukan mencari kekayaan. Pun kalau misalnya selesai berkuasa, saya pastikan saya tidak seperti orang lain, tidak seperti pejabat lain, dam harta negara. Kemudian saya ambil, enggak akan ada itu. Kemudian kalau saya berkuasa, insya Allah misalnya ya dipilih oleh rakyat, ya terbuka pintu setiap saat untuk diadvokasi. Apa kebutuhan membela masyarakat kecil, rakyat, ya kita bisa bantu di luar kebutuhan pribadi. Kira-kira itu. Ya, baik pemirsa sekalian. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini sangat berhikmah sekali. Dan terima kasih kembali sudah hadir di podcast malam hari ini Pak Saharudin Aristado. Kalau saya lebih akrab dengan beliau ini Pak Etal. Ya, lahir di Lono, dan insya Allah apa yang disampaikan oleh narasumber kami malam hari ini insya Allah menjadi referensi masyarakat Bulu dan masyarakat Sulawesi Tengah. Ini sangat bagus, yang mudah akan tampil ke Senayan, dan insya Allah doa kita semua mengiringi beliau bisa lenggang melangkahkan kakinya ke Senayan. Baik pemirsa sekalian, demikian segmen kami di malam hari ini dengan narasumber kami Pak Saharudin Dow SH, dan tentunya kita berdoa sama-sama terakhir di segmen ini, mudah-mudahan beliau insya Allah bisa diberi kekuatan, bisa kelonggaran rezeki, kemudian kesempatan waktu untuk bisa berasosiasi di Sulawesi Tengah, dan bisa memenuhi syarat, kemudian bisa mencalonkan dan bisa dikabulkan oleh Allah doa kita bersama. Amin. Terima kasih pemirsa sekalian, demikian segmen kami, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.